Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusti Prabandari Andori dan saya Ria Ilifil Azizatul Jannah. Kami akan mengulas sejarah Masjid Gede Mataram ini. Penasaran? Yuk ikuti kami. Masjid Gede Mataram didirikan oleh Kanjeng Panembahan Senopati pada tahun 1587. Ketika hendak memasuki area masjid, kita akan melewati sebuah gapura. Di sana, kita akan menjumpai ornamen muka raksasa yang konon dipasang oleh orang-orang Hindu dan dinamakan Mangkoro. Ornamen tersebut terdapat di dinding dan juga di atas gapura Masjid Gede Mataram. Konstruksi bangunan gapura Masjid Gede Mataram ini menyerupai candi. Hal tersebut dikarenakan peran serta masyarakat saat itu sebagian besar beragama Hindu. Jika kita cermati, di atas beteng terdapat tumpukan batu yang tersusun rapi yang terdiri dari 3 bagian dan dinamakan kemuncak. Hayo, siapa yang tahu filosofi dari kemuncak itu? Ya, jika diurutkan dari yang paling bawah memiliki makna syariat, yang kedua tarikat, dan yang paling ujung atau paling atas memiliki makna ma'rifat. Di atas pintu gapura atau gerbang Masjid Gede Mataram itu dipasang oleh orang-orang Hindu sebuah ornamen muka raksasa yang disebut Mangkoro. Nah, maksud orang-orang Hindu, Mangkoro itu berfungsi untuk tolak bala atau tolak bencana. Nah, oleh orang-orang Islam, Mangkoro itu dijarwodosokan. Jarwodoso itu dalam bahasa Jawa yang namanya Maniso Angkoro, manusia yang bersifat angkoro. Nah, itu sebagai simbol bahwa sifat angkoro itu ada pada diri kita semua. Apabila kita mau ke masjid menghadap Allah dan berharap besok bisa mendapatkan pahala surga, maka sifat-sifat angkoro yang buruk itu harus dihilangkan. Di antaranya sifat angkoro itu contohnya misalnya seperti ingin menangnya sendiri, emosional, terus kemudian serakah, adigang, adigung, adiguno, sombong, takabur, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita ingin mendapatkan pahala surga, itu harus dibersihkan dari hati kita. Nah, disinilah area pelataran Masjid Gede Mataram. Sejuk dan menenangkan, bukan? Area ini dahulu merupakan sebuah hutan yang bernama Hutan Mentawai. Lalu pada masa pemerintahan Kanjeng Panembahan Senopati, tempat ini disulap menjadi masjid yang merupakan tempat pusat dakwah Islam. Dan hingga kini, Masjid Gede Mataram masih ramai dikunjungi masyarakat. Masjid ini dibangun melalui 2 fase. Fase pertama dibangun oleh Kanjeng Panembahan Senopati dan fase kedua dibangun oleh Sultan Agung Hanyokowati. Apa saja yang dibangun pada fase 1 dan fase 2? Tahapan pertama dilakukan oleh Kanjeng Panembahan Senopati. Inilah bangunan yang terdapat pada fase pertama, yaitu berupa ruang utama masjid.
Pilar dan tiang kayu yang masih sangat kokoh hingga saat ini, hanya ada beberapa saja yang diganti akibat lapuk termakan waktu. Di ruang utama masjid ini juga terdapat sebuah mimbar yang diberikan kepada Kanjeng Sultan Agung Hanyokrowati dari Sultan Mahmud Badarudin yang memimpin kerajaan Palembang pada saat itu. Inilah peninggalan sejarah ratusan tahun yang lalu, yaitu berupa tumpukan batu yang dijadikan dinding saat pertama kali masjid ini dibangun, dan juga pintu masjid yang masih berfungsi hingga saat ini. Pembangunan fase kedua dilakukan oleh Kanjeng Sultan Agung Hanyokrowati sekitar tahun 1606, yaitu dengan menambahkan serambi masjid yang luas dan memiliki 8 tiang yang kokoh. Ketika akan memasuki ruang utama masjid, kita akan melewati tangga yang syarat akan makna. Jika diurutkan dari yang paling bawah bermakna iman, Islam, dan ihsan. Di serambi masjid terdapat beduk yang dijadikan sebagai penanda waktu sholat telah tiba. Kerangka beduk ini terbuat dari kayu bayam yang berasal dari Kulon Progo milik Nyai Pringgit. Wah, ada kolam ikan juga di sini. Ya, dalam istilah Jawa, area ini dinamakan jagang. Pada zaman dahulu, jagang ini difungsikan untuk mencuci kaki sebelum masyarakat atau jamaah masjid memasuki ruang utama Masjid Gede Mataram. Duh, jadi betah berlama-lama di masjid ini. Selain membuat hati tenang, mata kita disuguhkan dengan berbagai keunikan ornamen masjid yang kental akan filosofi sejarah Islam. Sebelum kita pulang, yuk kita menjelajahi area Masjid Gede Mataram ini. Dengar-dengar di sekitar masjid terdapat makam para raja-raja loh. Coba lihat, ada papan petunjuk. Oh iya, benar. Ada papan yang bertuliskan Sendang Seliran dan makam Raja-Raja Mataram. Yuk kita ke sana. Nah, di sebelah selatan masjid ini terdapat makam Raja-Raja Mataram Islam. Salah satunya Raja Mataram Islam yang pertama yaitu Kanjeng Panembahan Senopati yang bertahta pada tahun 1579 hingga beliau wafat yaitu pada tahun 1601 Masehi. Di sebelah kanan gapura masjid ini terdapat pohon beringin tua yang menjulang tinggi, yang konon katanya beringin tersebut ditanam oleh Sunan Kalijaga dan dijadikan patokan oleh Kanjeng Panembahan Senopati untuk dibangun masjid sebagai sarana penyebaran dakwah Islam. Demikianlah cerita sejarah tentang Masjid Gede Mataram ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil hikmah. Kita sebagai umat muslim seyogyanya saling toleransi antar umat beragama. Sebagaimana dalam hadis, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah penduduk bumi, maka engkau akan disayangi penduduk langit. Hadis riwayat Sunan Abu Dawud. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rizky Mustamirul. Kali ini aku akan pergi ke desa wisata Grebek. Ini nih spoilernya. Daripada penasaran, yuk! Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di desa Grebek. Teman, sekarang aku ada di Sanggar Punokawan. Di sini aku akan belajar membatik di media kayu. Bagus kan? Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu kerajinan kayu? Yuk kita tanya sama ahlinya. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Rizky. Miss Desi, jadi apa itu kerajinan kayu? Jadi kerajinan kayu itu maksudnya pembuatan barang-barang dari bahan kayu yang dihasilkan melalui keterampilan tangan manusia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jadi Rizky ini adalah Bu Ismi. Beliau adalah salah satu pengrajin di Sanggar Punokawan Desa Wisata Grebek. Begini Bu, kami ingin belajar membatik di kayu. Alat dan bahannya apa saja ya Bu? Untuk membatik menggunakan kayu, alatnya ada kompor kecil, lilin malam, canting. Ada canting kelowong, cicek, dan canting blok. Di sini ada model tempat pensil, topeng wayang, dan aneka macam souvenir. Banget ya Bu di sini. Kalau begitu kita langsung praktek saja ya Bu. Langkah pertama kita harus apa ya Bu? Untuk langkah pertama, kita harus gambar pola terlebih dahulu. Bisa batik kawung, teruntum, bunga, atau gambar bebas.
Oh baik, Rizky mau yang mana? Topeng atau tempat pensil? Tempat pensil, Miss. Miss Desi yang topeng ya. Miss nih, setelah kita menggambar, kita ngapain ya? Setelah kita menggambar, langkah selanjutnya itu pencantingan. Pertama, ambil canting. Rizky mau yang mana? Ambil malam sedikit dicanting, lalu ditiriskan ke ujung wajan biar nggak netes nanti. Coba pelan-pelan aja Rizky.
desa Krebet ini nanti bisa menambah ekonomi keluarga dan juga warga desa. Itu satu ikat yang 10.000 itu diubah jadi gantungan kunci seperti ini. Wah, luar biasa ya. Satu ikat yang 10.000 itu nanti bisa jadi sekitar ratusan gantungan kunci. Wow, luar biasa ya. Satu ikat kayu bakar terus diganti gantungan kunci seperti ini. Ini satunya 5.000. Jadi nanti tinggal dihitung saja. Nanti 5.000 dikali 200. Wah, berarti nilai jualnya lebih tinggi ya, Bu? Nah, di sini kan ada 4 tokoh pendiri ya, yaitu Pak Anton dan juga 4 warga lainnya. Dan di sini dulu ada 60 karyawan. Jadi kalau sudah ada yang bisa, sudah mandiri, ya nanti membuat di rumah sendiri. Di sini dari RT 1 sampai 5 itu dulu ada 4 sanggar. Sekarang ada 50-an sanggar. Oh, banyak ya, Rizky ya. Kalau ada wisatawan dari luar negeri, banyak itu. Nanti turunnya di sini, kan nggak mungkin masuk ke desa. Terus kalau ada wisatawan yang datang ke sini itu nanti bagaimana ya, Bu? Kalau ada wisatawan datang ke sini tuh kan mereka membeli produk di sini. Terus nanti juga punya showroom di Bali. Mungkin turis dari Malioboro mampir ke sini untuk belajar di sini, seperti itu. Bu Ismi, ini kan kerajinannya ada macam-macam dan banyak. Nah, kita sebagai anak muda bisa melakukan apa ya untuk melestarikan kerajinan-kerajinan seperti ini? Untuk Mas Rizky dan teman-teman nanti bisa bantu melestarikan sentra kerajinan batik kayu ini, terus bisa bantu mempromosikan batik kayu ini lewat sosial media, lewat Facebook, lewat Instagram dan lain sebagainya. Nanti suatu saat bisa berkembang terus menerus, ini jadi orderan tambah banyak, tamu-tamu juga bisa tambah banyak. Seru kan belajar membuat batik kayu di Desa Wisata Krebet? Seru banget, Miss. Semoga pandemi bisa cepat berakhir agar kita bisa kesini bareng-bareng dan belajar membuat batik seperti ini. Dadah teman-teman. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.